Hanya Engkau yang mampu menilai, menghapus dosa-dosa yang memalukan dalam diri kami ini. Allah, ampuni pula dosa kesalahan maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wa muslimat yang berbahagia, hari ini kita hadir di sini setelah menuntaskan puasa Ramadan 30 hari, qiyamul lail 30 malam. Semoga sekolah Ramadan ini telah melahirkan kita menjadi manusia baru, manusia yang selama puasa qiyamul lail taubatnya telah menyingkap tabir atas dirinya dengan langit, yang munajat-munajatnya telah mencurahkan rahmat Allah ke dalam dirinya, yang tilawah dan i'tikafnya telah membebaskannya dari ancaman api neraka. Semoga sekolah Ramadan ini telah melahirkan kita kembali menjadi manusia-manusia baru yang orientasi hidupnya meraih ridha Allah, jelas tertancap dalam sanubarinya, yang peta jalannya menuju surga jelas terbayang dalam benaknya, yang tekadnya beramal takkan dapat dihalangi oleh rintangan sebesar apapun. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, carilah oleh kalian kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang long term, yaitu akhirat. Tapi jangan kalian lupakan bagian dari kalian hidup di dunia. Berbuat ihsanlah kalian, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wa muslimat yang berbahagia, hari ini adalah hati dan jiwa mukmin kembali kepada kesuciannya, kembali kepada fitrahnya. Idul Fitri terbebas dari penyakit-penyakit hati dan jiwa yang membelenggunya seperti kufur, nifaq, fasik, kemusyrikan, riya, cinta kedudukan dan sebagainya. Kedengkian, hasud, ujub,
bangga terhadap diri sendiri, keterperdayaan guru, kesombongan takabur, bakhil, pelit, amanah yang zalim, amarah yang zalim, cinta dunia, dan ittiba'u syahwat, mengikuti hawa nafsu. Hari ini adalah hari yang membahagiakan karena jiwa-jiwa mukmin, mukminah telah mencapai derajat tertinggi, derajat ketakwaan. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya kata Allah, orang yang bertakwa adalah orang yang sukses, orang yang menang. Kemenangan, kesuksesan dan kebahagiaan karena Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh rugi bagi orang-orang yang mengotorinya. Jiwa yang menang dan sukses serta bahagia karena jiwa yang terus-menerus disucikan, mutahhirin, disucikan dari berbagai dosa dan kesalahan, maksiat dan hawa nafsu, serta kepicikan dan penyakit hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, hari ini adalah hari lahirnya semangat baru, kekuatan baru dalam jiwa mukmin mukminah. Setiap mukmin mukminah hadir ke dunia membawa pesan kedamaian, pesan luhur para nabi dan rasul, pesan yang sama sejak Nabi Adam alaihissalam hingga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan moral yang disebut akhlakul karimah, tutur kata, sikap dan perilaku yang mulia. Itulah risalah yang dibawa oleh kekasih Allah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, tidaklah aku diutus oleh Allah ke dunia kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Orang yang memiliki akhlak terpuji dikategorikan orang yang paling baik. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang baik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya, bagi orang tuanya, bagi paman dan bibinya, bagi om dan tantenya, bagi adik dan kakaknya, bagi karib kerabatnya, bagi tetangganya, bagi rekan sejawatnya, bagi rekan di kantornya, bagi rekan-rekan bisnisnya, bagi saudara sesama muslim, bagi fuqara wal masakin, bagi anak-anak yatim dan anak-anak terlantar, bagi janda-janda miskin, bagi kaum duafa, bagi orang-orang jompo, bagi orang-orang yang menzalimi dan yang terzalimi, bagi saudara sebangsa dan setanah airnya, dan bagi bangsa dan negaranya, bahkan umat manusia seluruhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, bukankah Nabi yang mulia pernah bersabda, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, tidakkah aku diutus kecuali untuk menebar rahmat,
kasih sayang, cinta dan kedamaian untuk semesta alam, bukan untuk menyebarkan fitnah, apalagi menyebarkan teror, membuat kerusakan. Justru mereka menjadi wakil-wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memelihara keseimbangan dan keharmonisan ciptaan Allah di muka bumi, sehingga mereka disebut umat terbaik. Allah berfirman, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Surat Ali Imran ayat 110. Tetapi karena perbuatan segelintir muslim di dalam negeri dan di negara lain yang mengadakan kerusakan di muka bumi, yang entah dengan kesadarannya sendiri atau ada tangan-tangan kotor yang mereka sayasanya, sehingga kaum muslimin di negeri ini dan juga di seluruh dunia dicap, diberi label, diberi stigma, disudutkan sebagai teroris dan radikal. Sungguh sebuah tuduhan yang sangat keji, seolah-olah kaum muslimin itu harus dijauhi, dicurigai, dimusuhi, diburu, ditangkap, bahkan dimusnahkan. Nauzubillah min zalik. Padahal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimu man sallimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajaru manahallahu anhu. Yang artinya muslim itu adalah orang yang muslim lainnya merasa selamat dari lidahnya dan tangannya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan Rasulullah SAW memberikan perumpamaan yang indah bagi manusia-manusia yang beriman. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi inna mathalal mu'mini lakamathalil nahla akal tayyiban wa wada'at tayyiban wa waqa'at falam taksir walam tufsid. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya perumpamaan mukmin itu bagaikan lebah yang selalu memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Ia hinggap diranting, tidak membuat ranting itu patah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wassatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kalian. Al-Quran surat Al-Baqarah 143. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wa muslimat yang berbahagia, siapakah yang selalu membuat keonaran, kerusakan di muka bumi? Siapa yang mengganggu orang yang sedang beribadah 10 hari terakhir di Masjid Aqsa? Siapa yang membantai ratusan, puluhan ribu kaum muslimin di Gaza? Hal tersebut sudah diinformasikan oleh Allah dengan firman-Nya. Wa qadayna ila bani Israil fil kitabi la tufsidunna fil ardi
marratain wa la ta'lamunna uluwan kabira. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kalian Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Menurut tafsir Al-Mukhtasar, Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram, dan kami sampaikan dalam Taurat kepada para keturunan Nabi Yakub bahwa mereka akan membuat kerusakan sebanyak 2 kali di muka bumi yang mereka tinggali, yaitu di Baitul Maqdis dan sekitarnya. Mereka akan menguasai manusia dengan penuh kezaliman dan penindasan. Terbukti kan firman Allah ini? Bagaimana sikap kita? Tentu kita mengutuk dengan keras terhadap perbuatan zalim dan sewenang-wenang. Bahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea pertama dikatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Apalagi merujuk firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa yang harus kita lakukan? Minimal kita mengangkat kedua tangan kita, berdoa agar Allah menurunkan rahmat kasih sayangnya kepada saudara-saudara kita yang dekat maupun yang jauh di Palestina. Allahumma ansuril ikhwanana al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mujahidina wal mujahidat fi Gaza wa ahlikil kafarat wal musyrikin wa Amerika wa Indonesia wa Fransia wa Kanada dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sudah sidang Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama doa. Yang kedua, kalau kita punya dana, kita keluarkan. Dan ini yang akan menghalangi kita dari panasnya, teriknya matahari 2 mil ketika kita di mahsyar. Yang berikutnya, kita sebarkan penderitaan mereka, kita informasikan, kemudian mereka berbahagia. Paling tidak inilah 3 hal ukuran seorang mukmin mukminah untuk menolong saudaranya walaupun kita tidak mampu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah di hari yang penuh sukacita bagi kita, tetapi mereka sedang menderita. Mereka tidak seperti kita makan ketupat, makan sayur, makan makanan yang nikmat di hari Lebaran bersama keluarga besar kita. Tetapi mereka kesulitan. Mereka tidak punya rumah. Ada satu keluarga yang sudah di-delete oleh Allah, dihapus karena dibombardir oleh Israel, laknatullah. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, marilah kita menundukkan kepala dan berdoa kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita, bangsa dan tanah air kita, serta saudara-saudara kita yang dekat maupun yang jauh.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم انصر لإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمجاهدين والمجاهدات في غزة وفي فلسطين وفي سوريا وهلك الكفرة والمشركين والصيوعيين وأمريكيا وإنجليزيا وفرنسيا لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah, di hari yang berbahagia ini kami bermunajat kepada Engkau ya Allah. Terimalah seluruh amalan kami di bulan Ramadan 1446 Hijriah yang baru lalu ya Allah. Terimalah puasa kami, qiyam kami, infak sedekah kami, ruku dan sujud kami, dan seluruh amal saleh kami di bulan suci Ramadan itu ya Allah ya Rabbana. Allah, ampuni seluruh dosa, kesalahan, maksiat yang pernah kami lakukan di hari-hari yang lalu. Allah, Kau berjanji satu hari kami berpuasa di bulan Ramadan, Kau akan hapuskan dosa kami. Allah, tak terhitung dosa-dosa, kesalahan, maksiat yang kami lakukan. Allah, hanya Engkau yang mampu menilai, menghapus dosa-dosa yang memalukan dalam diri kami ini. Allah, ampuni pula dosa, kesalahan, maksiat pasangan hidup kami, anak-anak kami, cucu-cucu dan mantu kami, seluruh keturunan, seluruh keluarga besar kami ya Allah ya Rabbana. Allah, wabil khusus ampuni dosa, kesalahan, maksiat yang pernah dilakukan oleh kedua orang ibu bapak kami. Mungkin di antara kami yang hadir di sini ada salah satu atau kedua dari orang tua kami sudah berkalang tanah di kuburan, sehingga kami tidak bisa mencium tangan mereka ya Allah. Jangan Kau siksa mereka di kuburan sana. Ampuni seluruh dosa mereka. Terimalah amal mereka ya Allah ya Rabbana. Berikan kasih sayang kepada mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kami kecil. Lapangkan kuburan mereka, terangi kuburan mereka, takdirkan orang tua kami berkumpul dengan anak-anak dan keturunannya di surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Jika salah satu atau kedua orang tua kami masih Kau berikan hidup tapi dalam keadaan sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Sembuhkan penyakit mereka ya Allah ya Rabbana. Takdirkan anak-anaknya berbakti untuk menyembuhkan, berupaya menolong mereka ya Allah.
Dan jika Engkau ingin mewafatkan salah satu atau kedua dari orang tua kami beserta kami, wafatkan ketika kami sedang ruku dan sujud kepadamu ya Allah. Setelah Engkau beri kesempatan kami membawa mereka ke tanah suci-Mu untuk tawaf di Ka'bah-Mu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Qulu amin wa antum bi khairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.